Ya pemirsa, sekolah menengah kejuruan atau merupakan sekolah atau pendidikan formal yang menyelenggarakan terkait sekolah kejuruan. Dan pemirsa, saat ini saya berada di SMKN 1 Banyuwangi. SMKN 1 Banyuwangi merupakan salah satu sekolah kejuruan yang berlokasikan di Jalan Wijaya Kusuma, Mojopanggung Giri, Banyuwangi. Dan seperti apakah SMKN 1 Banyuwangi ini? Karena di sini merupakan salah satu SMK yang cukup populer. Dan kita akan melihat secara langsung bagaimana SMKN 1 Banyuwangi. Ikuti kita terus. Sobat milenial, ada keistimewaan apa saja yang ada di Sobo Sekolah kali ini? Ya, Sobo Sekolah kali ini JTV berkunjung ke SMKN 1 Banyuwangi yang berada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 46 Giri, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari pagi sebelum masuk sekolah, mereka sudah harus melakukan kegiatan yang membentuk kedisiplinan. Ada berperilaku yang baik dan sopan. Lihat saja guys, saat memasuki halaman sekolah, mereka sudah harus turun dari sepeda motornya masing-masing. Mereka menuntun sepeda motornya dengan ekspresi penuh semangat untuk memulai pembelajaran di sekolah. Tak ada yang mengeluh. Rupanya menuntun sepedanya sudah menjadi kebiasaan dilakukan sejak memasuki halaman sekolah, melangkah gerbang, memasuki pelataran sekolah, dengan tas punggung sambil menuntun sepeda motor kebanggaan masing-masing. Raih cita-cita selagi masih muda. Satu persatu turun dari sepeda motornya, merapikan seragam yang dikenakan dan segera memasuki halaman sekolah. Menyampaikan sapa dan salam kepada guru-gurunya yang sedang berdiri dan menyambut kedatangannya. Rasanya harus berlaku sopan ya guys. Soalnya Pak Guru dan Ibu gurunya saja menyambutnya dengan ramah dan senyum. Sembari menyalami para siswa-siswinya seolah memberikan restu agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini akan menjadikan hal yang selalu dikenang saat mereka lulus nanti. Karakter dibentuk sejak memasuki sekolah, sementara kedatangannya pun langsung disambut guru-guru mereka. Dilanjutkan dengan berdoa agar diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menuntut ilmu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta pada tanah air dan memperkokoh nasionalisme. Juga dilakukan pembacaan doa-doa pendek dan tak lupa melafalkan Asmaul Husna. Kebiasaan yang dilakukan dalam setiap pagi sebelum memasuki kelas ini secara pasti akan menjadi siswa yang tertib, disiplin, menghargai sekolahnya, memiliki rasa toleransi sesama siswa, membentuk ketakwaan kepada Tuhan, serta juga mencintai negerinya, dan tak ketinggalan sesuai dengan kewajiban dalam menuntut ilmu harus dimulai dengan disiplin dan tertib serta rajin dalam melakukan ibadah. Ada banyak program keahlian yang ada di SMKN 1 Banyuwangi ini atau juga dikenal dengan SMKSA. Keahlian itu adalah akuntansi dan keuangan lembaga, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, broadcasting dan perfilman, desain komunikasi visual, seni pertunjukan, pemasaran, perhotelan dan kuliner. Sejak memasuki halaman sekolah, sudah terasa asri dengan aneka tumbuhan hijau yang ada di sekeliling halaman sekolah SMKSA. Bahkan banyak fasilitas yang dimiliki sebagai sarana pendukung kegiatan belajar, sekaligus menjadi tempat praktik bagi siswa. Ya pemirsa, saat ini saya berada di SMKN 1 Banyuwangi dan ini saya berada di depan lobinya. Luar biasa, bangunannya sangat megah dan ini memang sangat luas sekali. Dan penasaran kan pemirsa, kita akan langsung ke dalam, tetap ikuti Sobo Sekolah untuk Anda. Di lobi depan, setiap ada tamu yang datang ke sekolah tersebut, langsung terlihat siswi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau yang disebut dengan MPLB
yang bertugas mengarahkan tamu yang datang mengkomunikasikan pada setiap tamu dan masyarakat ataupun juga wali siswa yang ingin berkomunikasi dengan pihak sekolah. Bidang keahlian akuntansi pun selain melakukan pembelajaran teori yang dilakukan dalam kelas, juga terlihat sedang melakukan praktik berada di BPS Kusuma, Badan Perkreditan Sekolah. Keahlian broadcasting dan perfilman juga melakukan teori pembelajaran dalam kelas dan juga berpraktik di studio foto dan editing. Seperti halnya mereka sedang mengerjakan editing audio visual, sebagaimana layaknya sebuah pekerjaan editing dalam sebuah perusahaan perfilman. Terlihat juga keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, sedang suntuk dengan jaringan dan teknik yang terkait dengan teknologi masa depan, yaitu teknologi komunikasi dan jaringan digital yang canggih. Sedangkan keahlian pengembangan perangkat lunak dan game juga terlihat sedang mempersiapkan gambar-gambar dasar pembuatan game. Oke, baik pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Rohimah selaku Wakahumas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Ibu, mungkin saya akan tanya-tanya terkait dengan sekolah SMKN 1 Banyuwangi. Oke, Ibu mungkin bisa dijelaskan sejarah dari SMKN 1 Banyuwangi ini, Bu? Ya, baik, terima kasih. SMK Negeri 1 Banyuwangi dulunya lebih dikenal dengan SEMEA. SEMEA. Kali posisinya ada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 46. Secara geografis SMK Negeri 1 Banyuwangi berada di lahan kurang lebih 3 hektar, memiliki 2088 siswa yang terbagi pada 10 program keahlian. Oke, luar biasa ya, ada 10 program. Betul. Apakah dari awal itu memang 10 program atau memang setiap tahunnya ada penambahan seperti itu? Awal mula pada saat SEMEA, kebetulan saya juga siswa alumni dari sini. Itu awal mula ada 3 jurusan. Kalau dulu namanya akuntansi, sekretaris, sama pemasaran atau tata niaga. Oke, luar biasa ya. Saya ingin tahu ini, Bu, dari 10 kejuruan itu ada apa saja sih, Bu? Mungkin bisa disebutkan dari 10 itu? Ya, baik, terima kasih. 10 program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Banyuwangi, yang pertama adalah akuntansi, yang kedua perkantoran, yang ketiga pemasaran, yang keempat perhotelan, kemudian broadcasting dan perfilman, rekayasa perangkat lunak dan game, kemudian teknik komputer jaringan, kemudian seni pertunjukan, dan kuliner. Kuliner, oke. Tadi saya juga mendengar ada jurusan kuliner kayak Betul, gitu ya, tata betul. boga. Iya, betul. Oke, Ibu, mungkin saya pengen tahu nih, kalau misal interest atau minat dari siswa-siswi yang paling sering ambil jurusan apa sih, Bu? Yang paling bergengsi di sini? Ya, baik. Kalau kami di SMK Negeri 1 Banyuwangi berdasarkan data dari seleksi peserta didik baru, Iya. pendaftaran peserta didik baru, itu semua jurusan kami adalah jurusan favorit untuk Jurusan di favorit. Banyuwangi ini. Jadi, namun karena adanya kuota, maka Dibatasi ya, Bu? Ya, kebutuhannya dibatasi. Yang bisa diterima dibatasi. Kalaupun kita ada program unggulan kita yaitu di program keahlian perhotelan. Keahlian perhotelan. Program keahlian perhotelan itu sebagai branding kita di tahun 2021, yaitu sebagai sekolah pusat keunggulan. Oke, luar biasa ya. Tadi saya juga melihat lokasi dari Edotel ya, Bu. Edotel itu adalah salah satu bentuk di mana program dari program kehotelan seperti itu, kejuruan kehotelan. Nah, Ibu, kalau boleh tahu sejauh ini per 2023 ini jumlah siswa-siswinya ada berapa, Bu? 2088. 2088. Cukup banyak ya, Bu, luar biasa. Karena saya melihat juga lokasinya juga strategis dan memang cukup besar ya. Dibilang juga sekolah ini memang populer, cukup populer. Kalau boleh tahu, apa sih, Bu, yang membedakan dari SMK ini dengan SMK-SMK lainnya? Ya, baik, terima kasih. SMK Negeri 1 Banyuwangi memiliki program unggulan yaitu di jurusan perhotelan dengan produk unggulannya yaitu
Teva Laundry. Teva, jadi SMK Negeri 1 Banyuwangi sebagai pusat laundry linen hotel di Banyuwangi. Kita sudah kerjasama dengan beberapa hotel bintang, diantaranya ada Hotel Kokon, Hotel Teras, Hotel Aston, dan beberapa hotel yang lain. Kemudian yang kedua, sekolah kami juga memiliki program keunggulan, yaitu di jurusan DKV, mendampingi 8 desa dalam membranding desa, baik itu branding profile maupun branding produk UMKM-nya. Oke, luar biasa. Mungkin conclusion nih Bu, ada yang ingin disampaikan buat siswa-siswi yang memang nantinya pengen sekolah di sini, ada motivasi khusus Bu? Baik, terima kasih. Kami di SMK Negeri 1 Banyuwangi melihat pendidikan vokasi lulusan ada 3 tujuan, yaitu menghasilkan lulusan berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya bangsa yang bisa bekerja, berwirausaha dan melanjutkan. Maka ada menu yang kami berikan kepada siswa-siswi yang sekolah di SMK Negeri 1 Banyuwangi, yaitu diantaranya mereka yang ingin berwirausaha, kami undangkan alumni-alumni sukses yang entrepreneur untuk memberikan stimulus kepada anak-anak bagaimana start bisnis. Kemudian yang kedua, anak-anak yang memiliki keinginan untuk berbisnis atau berwirausaha, kita berikan menu yaitu adanya pelatihan digital marketing, sehingga nanti anak-anak berani untuk menjadi startup untuk memulai usahanya. Kemudian kita juga undangkan pelaku MKM untuk memberikan pemaparan bagaimana memulai usaha dan membaca peluang usaha di industri. Kemudian kami berikan juga formula untuk anak-anak yang mau bekerja. Kita berikan pelatihan untuk membuat CV, kita berikan pelatihan bagaimana strategi sukses interview, kemudian kita juga adakan rekrutmen. Kita undang industri yang membutuhkan tenaga kerja, kita undang hadirkan di sini, kita adakan rekrutmen dengan metode wawancara langsung di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Yang terpenting adalah pola pembelajaran kita di SMK Negeri 1 Banyuwangi berbasis project real. Nah, ini mengantarkan anak-anak agar kompetensi anak-anak, produk baik jasa maupun produk yang dihasilkan anak-anak dalam proses pembelajaran bisa diterima di masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat. Dan pada akhirnya anak-anak tidak lagi belajar seolah-olah atau simulasi, tapi anak-anak mendapatkan bekal yang cukup untuk bisa ke industri, baik untuk bekerja maupun sebagai entrepreneur. Oke, luar biasa. Pemirsa, itu tadi adalah informasi mengenai SMKN 1 Banyuwangi. Dan buat teman-teman di luar sana yang ingin melanjutkan jenjang sekolah menengah kejuruan, silakan untuk bisa mempersiapkan diri ya, karena memang saingannya memang luar biasa, bahkan interest dan peminatnya juga cukup lumayan banyak. Terima kasih Ibu, semoga bisa memberikan informasi yang baik dan bisa memberikan suatu hal yang positif untuk lainnya. Terima kasih pemirsa, dan kita akan melihat-lihat bagaimanakah SMKN 1 Banyuwangi. Pemirsa, saat ini saya berada di kepemilikan SMKN 1 Banyuwangi, yaitu hotel, dan luar biasa, dan ini menarik sekali ya Bu ya. Iya, jadi ini adalah salah satu juga pusat keunggulannya yang ada di SMK, yaitu adalah Edotel Kusuma yang sudah operasi mulai dari tahun 2007. Wow, dari 2007. Ya, mungkin kita bisa lihat-lihat langsung. Oh iya, silakan masuk dulu. Sebagaimana tuntutan sekolah SMK saat ini yang siap kerja, maka pembelajarannya berbasis project real menjadi salah satu keunggulan yang dilakukan di sekolah-sekolah SMK pada umumnya. Tak pelak, di SMK Banyuwangi pun sudah menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis project real tersebut, sehingga masing-masing keahlian akan memiliki keistimewaan masing-masing. Sebut saja salah satunya adalah keahlian perhotelan yang ada di sekolah ini. Layaknya mengelola hotel yang standar, di sekolah ini memiliki 23 kamar hotel yang bisa ditempati seperti hotel pada umumnya. Sejak memasuki halaman Hotel Edotel Kusuma, layaknya seorang tamu yang akan stay, maka langsung menuju front desk yang ada di depan hotel untuk melakukan reservasi.
Bahkan sesuai dengan perkembangan digitalisasi, maka pemesan bisa melakukan juga dengan pesan melalui Traveloka. Kita setting sebelum Oke. tamu datang supaya memang tamunya biasanya di luar gerah, jadi langsung merasa nyaman. Ini Ya betul. Ya pemirsa, ini adalah yang membedakan di mana SMK lain dengan SMKN 1 Banyuwangi ya. Betul, kita pun sudah berani untuk ngeluarin brand Edotel Oke, Banyuwangi. Edotel Banyuwangi. Berdiri sejak tahun berapa, Bu? Kalau awal-awal itu bantuan Dikmenjer tahun 2007. 2007 sudah beroperasi, ya gitu ya? Itu Sudah masih mulai ada 4 kamar, kemudian bantuan lagi ada jadi 10. 10 Iya. hingga saat ini ada Jadi total 23. 23 kamar, Ada luar 2 biasa. kamar simulasi untuk praktek. Oke, luar biasa. Lihat pemirsa, interiornya juga bagus dan ini layaknya hotel-hotel yang di luaran sana ya, yang hotel bintang 4, bintang 5 pun nggak kalah ya Bu, seperti ini. Iya, berusaha untuk ke sana. Iya. Keahlian perhotelan SMK SAM memang tidak diragukan lagi. Seiring berjalannya bisnis perhotelan yang menjadi pusat keunggulan perhotelan, terus berkembang ramai di Banyuwangi. Maka keahlian perhotelan semakin maju dengan memiliki usaha badan layanan umum daerah atau yang disebut BLUD berupa laundry yang diberi nama Kusuma Laundry, bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Banyuwangi. Ya pemirsa, ini adalah salah satu di mana kegiatan Teaching Factory atau merupakan keunggulan dari SMKN 1 Banyuwangi. Nah ini adalah di mana tempat interest atau kejuruhan dari perhotelan atau jurusan perhotelan, dan kita akan lihat-lihat langsung bagaimana kegiatannya dan mungkin kita akan tanya langsung dengan penanggung jawabnya. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Selamat datang ya di selamat SMK datang. Negeri 1 Terima kasih. Banyuwangi. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Endang. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat pagi ini. Oke, baik. Ibu, mungkin saya boleh tanya, mungkin berdirinya atau beroperasinya sejak kapan Lining Laundry ini? Kalau khusus untuk linen laundry ini karena kita SMK Pusat Keunggulan ya, bidang hospitality, jurusan perhotelan. Ini kita mulai berdiri itu tahun 2021, tapi kita punya kontrak MOU dengan Hotel Kokon itu dimulai dari tanggal 1 Desember 2022. Oke, mungkin kalau boleh tahu dari ini siswa-siswi dari kejuruhan perhotelan ya? Ya, Perhotelan. dari jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan. Kalau boleh tahu yang magang atau yang sedang melakukan PKL ini dari kelas berapa dan jumlahnya berapa, Bu? Baik, kalau untuk yang saat ini itu karena kelas 12 itu sedang di hotel untuk mengikuti on the job training selama 6 bulan. Jadi sekarang kita menggunakan anak-anak yang kelas 10 dan kelas 11 untuk melatih kompetensinya di bidang laundry. Ya, seperti itu. Terus kalau semisal jumlah siswa-siswinya, apakah mereka setiap minggunya bergantian atau setiap bulannya? Mungkin boleh Iya. dijelaskan? Baik, jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 yang melakukan PKL itu di sini terdiri dari 5 orang saat ini. Jadi 3 orang untuk kelas 10 dan 2 orang untuk kelas 11. Itu setiap hari ada 2 shift. Jadi start jam pagi itu kita mulai jam 6 sampai dengan pukul 2 siang. Kemudian shift 2-nya jam 2 sampai jam 8 malam. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita akan bisa lihat-lihat langsung bagaimanakah sistem atau cara beroperasinya. Baik Pak, mungkin supaya lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat proses langsung yang ada di dalam. Ya, baik. Pemirsa, ini sangat menarik sekali. Mungkin kita bisa lihat langsung bagaimana cara beroperasinya. Mungkin ayo Bu, silakan. Baik, mari Mbak. Udah selesai nih? Iya, sudah. Selesai.
Berkaitan dengan keahlian perhotelan adalah kuliner, maka siswa SMK SA ini juga berpraktik membuat makanan. Mulai dari mencampur resep dengan ukuran tertentu, dimasukkan dalam adonan dan dibuatlah kue-kue yang siap dipasarkan, yang ditata dalam box siap diantarkan sesuai pesanan yang ada di masyarakat. Didukung juga dengan keahlian pemasaran yang langsung praktik di kantin dan koperasi sekolah. Semua keahlian memang harus memiliki keunggulan masing-masing, sesuai dengan output dan bisa bersaing dengan dunia pasar, dunia industri yang ada di luar. Sesuai dengan pembelajaran TIFA, Teaching Factory, seperti juga keahlian di kafe, desain komunikasi visual, yang pagi itu terlihat dengan menggambar di luar kelas. Mulai dari desain masih sketsa hitam putih hingga masuk dalam pembelajaran di kelas yang diproses dengan komputer dan sudah mendapatkan kepercayaan publik dengan membranding 8 desa yang ada di Banyuwangi. Sedangkan keahlian seni pertunjukan sejak awal dilatih, mulai dari yang sederhana dengan merawat dan merasa memiliki fasilitas gamelan, sehingga merasa memiliki kekayaan budayanya sendiri. Fasilitas yang lengkap di sekolah menjadi penting sehingga sekolah ini pun meraih sekolah adiwiyata mandiri. Sekolah dengan fasilitas yang lengkap tak kurang dari 2088 siswa di dalamnya, memiliki kantin yang bersih dan sehat. Juga masjid yang representatif untuk beribadah dan membentuk akhlak siswa-siswi SMK SA. Bahkan tempat parkirnya pun luas, menampung semua kendaraan siswa dan tertata rapi di halaman luar sekolah. Tak ketinggalan ruang guru yang luas dan tempat berdiskusi menyelesaikan berbagai permasalahan sekolah. Juga ada ruang TU yang berdekatan dengan gudang arsip, data sekolah tertata dengan rapi. Tak ketinggalan ruang perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap, menambah nilai plus sekolah yang berada di antara deretan sekolah top yang ada di Banyuwangi. Dan juga ada fasilitas konsultasi untuk siswa dalam bimbingan dan konseling sekolah atau yang sering disebut BK. Apabila menemui problem-problem terkait dengan kegiatan keseharian dan melaksanakan pendidikan di sekolah. Juga fasilitas olahraga yang memenuhi standar, seperti salah satunya tempat olahraga. Terlihat siswa sedang melakukan praktik olahraga basket di lapangan olahraga, sehingga memunculkan siswa-siswi berprestasi di bidang olahraga. Bahkan salah satunya ada yang berhasil menjadi juara 1 provinsi bidang olahraga bulu tangkis dalam kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau sering disebut dengan O2SN, sehingga berhak mewakili Provinsi Jawa Timur untuk maju ke tingkat nasional.
Ya pemirsa, saat ini saya bersama siswa berprestasi. Mungkin boleh perkenalan dulu namanya siapa? Nama saya Hasan Rizky Ananda, Oke, Hasan kelas berapa nih? kelas 12. Kelas 12. Jadi Hasan ini merupakan siswa berprestasi. Kalau boleh tahu bidang prestasinya dalam apa? Bidang prestasinya bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga kejuaraan terakhir Kejuaraan terakhir kemarin tingkat provinsi tingkat O2SN. provinsi Iya. O2SN. Luar biasa ya, O2SN tingkat provinsi. Nah mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana dukungan dari pihak sekolah dari mulai pelaksanaan hingga pemberangkatan. Dukungannya bagus, mendukung juga dari pelaksanaan, terus di tempat sana juga bagus, kayak dikasih fasilitas dari sekolah. Kalau persiapan dari Hasan sendiri, mungkin ada persiapan khusus bagaimana mungkin dalam pelaksanaan bulu tangkis itu? Persiapannya ya seperti biasa, cuma latihan, tambahan, udah itu aja. Ya, mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ingin berprestasi nanti seperti itu? Pesan-pesannya jangan patah semangat aja. Jangan patah semangat. Oke. Satu lagi, kalau boleh tahu tadi informasinya bahwasanya Hasan ini adalah menang juara 1 di tingkat regional dan akan melanjutkan ke tingkat nasional. Seperti Iya, itu. iya. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Hasan. Semoga terus bisa mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi adalah informasi-informasi mengenai SMKN 1 Banyuwangi. Luar biasa, bahkan potensi-potensi di sini juga sangat unggul dan baik siswa-siswinya juga sangat-sangat berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan, silahkan daftarkan diri Anda dan persiapkan yang matang untuk menuju di SMKN 1 Banyuwangi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sobo Sekolah. Saya Midori Autake dan segenap kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.